OJK selalu menjunjung integritas tinggi, jujur konsisten, bijak dan adil. Oke Pojokers, kembali lagi. Makin panas nih makin lama ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Bayu, gimana perkembangan pasar modal di Bengkulu, Mas Bayu? Baik. Mudah-mudahan yang panas ini adalah jangan panas ya, hangat Jangan ya. panas, hangat. Ya. Mudah-mudahan hubungan saya dengan Mbak Rodia yang hangat, bukan hubungan yang panas gitu ya. Oke. Nah, pasar modal ini ya perkembangan di Bengkulu ya. Jadi tadi alhamdulillah perkembangannya mulai dari 2016 akhir November waktu itu jumlah SID yang tercatat di KSE sekitar 200-an sekian ya. Dan terakhir kali kemarin kita cek di bulan yang lalu itu sudah hampir sekitar 6.300. Lumayan naiknya Pak ya? Sudah 6.100 kenaikannya ya. Dan paling mengherankan nih Mbak Rodia, ini kan musim pandemi ya. Iya, betul. Kalau nggak salah tuh Februari mulai menghantam Bengkulu waktu itu ya, Februari Maret. Uniknya pas Februari Maret itu transaksi investor orang Bengkulu itu naik 4 kali lipat, hampir 4 kali lipat. Yang Efek dari pandemi ya, efek dari pandemi. malah positif ya. Betul. Justru kan kalau kita lihat di luar kan, kebanyakan orang malah hold. Iya. Jadi menunggu wait and see gimana nih perkembangan pasar modal karena ada corona. Justru orang Bengkulu buy. Ya, jadi ini luar biasa, saya salut banget dengan orang-orang Bengkulu gitu ya. Karena dikala orang panik sell, mereka ini banyak yang buy ya. Panic buy jadinya. Ya, Bukan mudah-mudahan sih panic nggak sell. panik ya, mudah-mudahan nggak panik ya. Nah gitu, karena mereka melihat ini sebuah momentum yang tidak datang setahun 2 tahun. Ini kan siklus 10 tahunan ya, seperti yang siklus 10 tahunan yang terakhir kali terjadi tahun 2008 waktu itu. Nah, kita Bursa Efek dan juga kerjasama dengan OJK juga tentu saja dan anggota bursa sering banget mengedukasi ya masyarakat, para nasabah investor di luar sana bahwa istilahnya jangan pernah takut ya ketika orang lain banyak yang serakah. Mohon maaf, jangan takut. Ini ucapannya Warren Buffett sebenarnya, saya kutip ya. Jangan takut ketika banyak orang yang takutlah ketika banyak orang yang serakah. Oke. Tapi serakahlah ketika banyak orang yang takut. Ya. Jadi ini kan musim banyak orang takut. Iya, betul. So apa yang harus diambil tindakannya adalah serakah, dalam tanda kutip serakah ya kita buy, gitu ya, kita buy. Dan terbukti tahun 2008 dulu nih Mbak Rodia, 2008 itu kan anjlok ISD kita, pasar modal kita sekitar 51% anjloknya waktu itu. 2009 apa yang terjadi? Naik 87%. Lebih banyak yang beli ya. Yes, karena lebih banyak naiknya daripada turunnya waktu itu. Dan terbukti tahun 2012 bubble.com waktu itu juga kan sempat turun juga itu. Nah, naiknya lebih banyak lagi. Dan kita sudah bilang ke Hebatnya orang Indonesia ya. yes, hebatnya kita ya, hebatnya regulator, salah satunya OJK kan di sini berperan juga ya. Dulu Bapepam MK namanya. Nah, bursa Bapepam MK dan OJK saat ini sering memantau perkembangan pasar modal kita. Nah, kalau di Bengkulu ini kita sering memotivasi para nasabah, para investor jangan panik selling. Selama kita megang saham-saham yang fundamentalnya bagus, keep aja. Toh kita udah lihat histori Indonesia gimana. Iya. Kalau kita kena crash pasti bangkitnya lebih luar biasa seperti itu. Dan ini alhamdulillah di Bengkulu terjadi seperti ini Mbak Rodia. Alhamdulillah, syukur ya Pak ya. Soalnya kan sekarang kan apalagi pandemi, orang butuh uang banyak. Ya udahlah jual aja waktu itu kan ya Pak ya. Tapi orang ke Bengkulu itu terbalik malah ya. Kesempatan ini orang jual kita beli gitu. Saya juga kan. mikirnya gitu Mbak Rodia. Saya mikirnya kalau saya ini di posisi mereka, saya mending beli masker daripada beli saham. Iya. Iya nggak sih? Iya betul. Iya kan? Banyak. Soalnya sekarang masker itu lebih. Apalagi awal-awal dulu ya. Benar. Harga maskernya mahal banget kan. betul. Walaupun sekarang udah lumayan turun ya. Tapi justru orang investor di Bengkulu mending beli saham karena kapan lagi katanya diskonnya besar-besaran seperti saat ini. Ini nggak bakalan terjadi sehari 2 hari, ini 10 tahunan. Kesempatan Iya berarti. betul. Oke deh. Ini Pak Bayu ada pertanyaan nih dari Pojokers, dari Mbak Anggi. Nah,
tips cara memilih saham yang punya kualitas baik nih, seperti apa? Baik, jadi kalau kita indikatornya baik sebenarnya luas banget ya. Baik ini baik yang mananya dulu nih. Tapi kalau secara global kita berbicara, baik ini kita melihatnya dari segi profitabilitas perusahaannya itu. Jadi kinerja performa laba dari perusahaan itu kalau tinggi berarti bagus gitu ya. Cuman hanya saja perusahaan-perusahaan yang labanya tinggi, kinerja perusahaannya bagus, manajemennya bagus, biasanya mahal sahamnya, valuasinya mahal. Ya biasanya PBV-nya di atas 20, PER-nya di atas 15 gitu ya. Nah, yang unik adalah ini nanti sore juga kita akan live di ini sekali promo. Jangan lupa nonton lagi ya Bojokers. Kita live nanti di IDS_Bengkulu. Ini pertanyaan ini akan kita jawab nanti di sana, tapi secara singkat saya jawab di sini. Boleh lah dijawab dulu di sini. Jadi mencari saham-saham yang kualitas tinggi dengan harga murah, nah ini yang luar biasa campurannya gitu Iya, ya. itu kayaknya banyak orang pengen tahu itu. Betul. Termasuk saya juga. Betul. Jadi Pengen tahu. memang ada kita menganalisa berdasarkan fundamentalnya ya Mbak ya. Jadi kita lihat dari industrinya. Sebelum industri kita lihat dulu makroekonomi Indonesia, makro global seperti apa ya. Yang kalau saat ini sih ya kita sudah mulai berdampak nih. Per hari ini Indonesia sudah mulai mendapatkan dampak-dampak makro global itu. Oke. Karena Dow Jones kemarin sempat minus gitu ya, rata-rata bursa di luar negeri merah. Hari ini juga kita ikut ya merah juga. Nah ini karena memang ada ketidakpastian dari The Fed juga ya, macam-macam. Ini kalau dibahas mungkin sampai malam. Panjang ya. Nah, jadi makro global, makro Indonesia ini seperti apa ya, industri apa yang sedang bagus, sedang hot, berkembang saat ini di Indonesia ini kita lihat dulu. Jadi harus menganalisa top down ya, top down. Jadi jangan saya suka ini nih misalnya saham A, kenapa saya pakai produknya? Oke, kamu yang pakai belum tentu orang lain pakai. Oke. Belum tentu perusahaannya bagus. Jadi harus ada analisa seperti tadi. Industri apa yang bagus, misal kayak per hari ini ya, kalau kita ngomong hari ini kan nikel naik tuh harganya tuh, nikel, sawit. Nah, berarti kalau pengen day trading per hari ini ya tradingnya mungkin itu gitu ya. Di sawit atau di nikel. Ya, tapi kalau mau mulai sekarang udah telat, udah mau jam. Udah closing ya, udah Udah closing closing. market ya. Udah telat. Besok Nah, mungkin besok ya lagi. mungkin, ya. Tapi harus lihat juga besok apa yang Betul. lagi hits. Betul. Atau emas ya, emas kan lagi naik lagi nih, lagi naik harganya gitu. Nah kita lihat industrinya dulu, kemudian barulah masuk ke analisa laporan keuangan perusahaan. Cukup detail berarti ya, dan kita harus ngerti juga seperti itu. Kalau misalnya kita nggak ngerti baca laporan keuangan, agak sulit juga. Sebenarnya cukup tahu aja, nggak perlu sampai misalnya kan banyak yang bilang saya kan bukan alumni ekonomi jurusan Iya, atau akuntansi, akuntansi. bisa nggak paham, bisa banget. Karena kan di aplikasi jual beli saham itu, aplikasi sekuritas itu kan sudah ada tuh dicantumin rasio-rasio keuangannya ya Mbak ya. Jadi tinggal kita baca aja nih maksudnya apa sih gitu ya. Jadi begitu kita sudah paham semuanya, siapapun bisa, saya rasa ya. Oke. Jadi itu ya, untuk menilai kita harus lihat perusahaan, fundamental laporan keuangannya. Kalau singkatnya sih 3 ini aja kita lihat. Kalau masalah perusahaan ya, Oke, apa itu? kalau industrinya bagus, makro bagus, kemudian 3 ini bagus. Labanya naik terus tiap tahun atau Oke. positif lah, tiap tahun positif. Kalau dia naik terus tiap tahun lebih bagus lagi. Dan banyak emiten yang tiap tahun itu naik labanya. Ya, banyak banget ya. Ini kalau disebutin ya mungkin Panjang banyak yang ya. bohong gitu ya. Nah, yang itu bisa dilihat di aplikasi atau di laporan keuangan. Kemudian yang kedua, tadi pendapatan ya, omsetnya dulu naik terus. Yang kedua, laba bersihnya naik terus ya. Yang ketiga, utangnya terjaga atau berkurang tiap tahun. Nah, kalau 3 ini terpenuhi, tambang emas. Oh, berarti Iya. kita harus melihat yang 3 itu 3 intinya ini. Pak. Ini simpelnya 3 ini. Kalau ada ini ya luar biasa saya rasa. Berarti kalau 3 itu udah aman, oke kita. Baru mungkin ke detail-detail yang lain. Oke. Gitu ya. Oke, itu ya Mbak Anggi. Untuk pertanyaan kedua nih, Mas, dari Aprian Kemedo. Cara memilih saham yang baik untuk investasi jangka panjang. Oke, baik.
Jadi jangka panjang kan ini sama kayak memilih calon istri atau calon suami, betul nggak sih Mbak Rodia? Betul Ya. banget. Masalah jangka panjang ini masalah lifetime gitu ya, masalah sampai meninggal gitu ya. Sampai Sesuatu. panjang ya, kalau bisa berlanjut setelah kita meninggal untuk warisan anak Yes, cucu seperti betul. itu. Jadi ya kalau kita nyari misalnya calon istri ya, ini kan yang bertanya kan mungkin laki-laki gitu ya. Iya lah. Jadi Iya. nyari calon istri yang kedua misalnya gitu enggak, yang pertama Jangan. gitu ya. Beda satu aja ya. Ini guyonan ya. Jadi misal nyari calon istri, biasanya kan kita ada alasannya kenapa pilih itu gitu ya. Yang pertama fundamentalnya bagus dulu, tentu saja yang bagus dulu ya. Yang kedua ya perusahaan ini bakalan survive nggak 10 tahun mendatang ya. Jadi 10 tahun masih ada nggak nih produk di Kira-kira perusahaan bakal ini? tetap dipakai nggak ya Betul, produknya betul. seperti itu? Ini ilmu dari Warren Buffett ya, the number one long term investor di dunia ini. Dia setiap mau beli saham dia pasti bilang, ini perusahaan 10 tahun lagi masih ada nggak? Itu dulu yang dia bayangkan. Kalau kita nggak yakin, udah stop. Jangan kalau nanti kita baru beli saham, dia berapa tahun terus langsung down, langsung Betul. turun tikar, kan kita yang rugi seperti Betul, itu. banget ya. Karena resikonya kan saham ini ya paling besar resikonya kalau pahit ya perusahaan. Iya, hilang. Bisa hilang, bisa balik juga, tapi 50-50. Oh gitu. Iya, betul. Berarti ada kemungkinan balik juga ada. Betul, ada kemungkinan balik kalau pas di likuidasi asetnya masih ada gitu ya. Oke. Sebenarnya masih panjang sih kalau untuk ngebahas ini ya Mas Bayu. Yang terakhir nih Mas, pesan-pesan untuk pojokers apa nih? Oke. Mbak Rodia dan Pojokers semua yang insya Allah hari ini mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya, amin ya. Pesan-pesan kami dari Bursa Efek Indonesia bahwa mari kita manfaatkan pasar modal kita gitu ya. Sampai detik ini, sampai hari ini mayoritas yang bertransaksi di pasar modal kita adalah orang asing. Karena mereka tahu Indonesia ini sangat bagus terbukti. 2008 kita jatuh 50, bangkitnya 80 sekian persen. Orang asing tahu histori dari Bursa Efek Indonesia ini sangat bagus banget, pasar modal kita bagus banget. Tapi sejauh ini, selama ini yang banyak memanfaatkannya adalah orang asing. So, kalau orang asing aja percaya dengan negara kita tercinta, kenapa kita enggak seperti itu ya? Karena uang kita nggak kemana, kita investasikan uang kita ada di emiten itu, nggak kemana. Untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada di dalam negeri kita, memajukan ekonomi bangsa kita, dan juga pajaknya untuk membangun negeri kita. Luar biasa ya Pojokers. Jadi kesimpulannya Pojokers, jangan takut berinvestasi. Karena pasti ada yang menjamin ya, itu yang pasti ya. Karena kita kan takut ya, kalau nanti uangnya kemana seperti apa. Dan di Bursa Efek pasti ada sekolah pasar modal. Jadi kita bisa belajar di situ ya Mas Bayu ya. Oke deh Pojokers, terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih kepada Pak Bayu, sama Mas Bayu. Saya kebiasaan manggil Bapak soalnya ya, mohon maaf ya Mas Bayu. Nggak apa-apa gitu ya. Oke deh Mas Bayu. Oke Pojokers, sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Aku Rodia, see you next week di Pojok Juara.